Sobat Primutalk semua di rumah, kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, siang hari ini saya kedatangan bukan cuma berdua aja ngobrolnya, tapi akan bertiga nih. Jadi aku kedatangan dua dokter dari mana, penasaran gak sih Sobat Primutalk semua? Nah, hari ini kita juga akan membahas mengenai sakit punggung di usia muda. Apa solusinya? Wah, aduh, kaum jompo mana nih suaranya? Mana suaranya nih? Nah, selamat siang, selamat datang Dokter Jayanti. Ya, hai, selamat siang. Selamat siang Dokter Beta. Halo, kamu Ti, long time no see ya. Banyak loh udah datang ke channelnya Primutalk. Datang lagi ya waktu Datang itu. lagi. Nah, Sobat Primutalk semua di rumah. Jadi kita itu nggak hanya nanti mengundang itu nggak hanya sekali, tapi kayak gini nih kita kan bisa sekali, dua kali, tiga kali gitu kan untuk mengundang narasumber terpercaya nih dari dokter-dokter. Nah, hari ini kita mau ngebahas mengenai nyeri punggung di usia muda nih. Betul. Dok. Yang aku dengar juga nih Dokter Deta lagi dalam proses penyembuhan juga nggak sih? Iya, sang penyintas ya. Penyintas ya. Iya benar-benar. Nah, sebelum itu nih, aku mau tanya dulu nih sama Dokter Jayanti. Oke. Sebenarnya apa sih yang apa sih nyeri punggung itu dan apa penyebabnya tuh, Dok? Oke, terima kasih Mbak Muti. Baik, saya akan menjawab. Jadi untuk nyeri punggung atau kita sebut back pain ya. Jadi nyeri yang dirasakan di punggung ya. Nah, itu biasanya karena aktivitas yang kita jalani sehari-hari, termasuk aktivitas kantor ya, atau misalnya aktivitas pekerja di tempat pabrik seperti itu. Nah, itu banyak hal-hal yang mempengaruhi untuk bisa terjadinya nyeri punggung. Salah satunya adalah posisi yang mana dia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut tidak benar. Contoh, misalnya kita lagi kerja di depan komputer ya. Komputer sih, laptop sih ya. Depan laptop. Terus mager nih kan, kita anak rebahan ya. Kaum rebahan ya. Rebahan ya, Gen Z Gen kan. Z. Jadi udah deh duduk sembarangan aja. Artinya tidak menggunakan namanya posisi ergonomi. Betul. Benar-benar. Yang mana tuh posisinya harus tegak ya badannya, terus juga ada sandarannya. Karena kalau tegak juga terus kan juga capek Iya. sih sebenarnya. Kayak putri keraton gitu ya. Harus dengan postur yang benar-benar gitu harus ya. tegak. Terus Iya, betul. kursinya juga harus ada Sanggahan ya? Sanggahannya, karena kan kalau kursi yang nggak ada sanggahan dia mau nunggak gimana ya? Iya. Gitu. Jadi itu. Terus misalnya dia mengangkat beban berat dari bawah. Nah, kadang kan udah deh malas pengen cepet aja. Iya, yang penting keangkat ya, Yang Dok penting ya. angkat aja udah bungkuk langsung angkat, padahal sebenarnya itu adalah Salah. salah. Itu adalah posisi yang salah. Jadi banyak hal-hal yang membuat jadi nyeri punggung sih. Terus kalau aku boleh nambahin nih, Boleh. kamu Ti, yang paling sering tiap hari itu adalah main handphone. Main handphone tuh kan kita sambil nunduk gitu ya. Dan itu kata dokter yang ngerawat aku kemarin, jadi karena kita nunduk ya kelamaan, jadi membuat beban di leher itu berat gitu. Jadi sebenarnya lebih ke gestur sehari-hari sih, kayak postur kita sehari-hari gitu. Misal kalau malam pun kita kan juga sebelum tidur pastilah tuh kan Main HP. handphone dulu. Iya. Dengan seperti ini tuh Iya. juga mempengaruhi juga berarti ya, Dok ya. Apalagi kalau misalnya lagi tiduran rebahan main handphone terus jatuh handphonenya terus ke like deh. Lagi stalking. Lagi stalking. Aduh, nyeri punggung lagi gitu ya. Makin sakit tuh punggungnya Iya. gitu kan. Jadi back pain tuh mungkin lebih ke gestur sehari-hari. Jadi ada trauma di tulang belakang atau di punggung yang sifatnya tuh kronis ya. Jadi terus menerus, makanya kayak aduh kok aku udah 3 bulan 4 bulan udah diurut, udah minum obat, nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Nah itu kayak mesti kita ada pemeriksaan lanjutan tuh terkait nyeri itu gitu Nah sih. berarti bagusnya nih ya, Dok ya, kalau misalkan kita udah nyeri punggung atau merasakan udah nggak enak di bagian punggung belakang gitu, karena kalau nyeri punggung itu kan ada yang namanya HNP, ada yang namanya LBP gitu ya. Aku tahu ya, Dok ya, itu sebenarnya banyak gitu Banyak ya banget. ininya ya, part-partnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter ya, Dok. Betul. Kalau urut pun juga nanti salah urut atau apa ya gitu kan. Aku bukannya gimana-gimanain tukang urut nih ya.
Tapi kalau ngurutnya tepat sih oke ya. Tapi kalau ngurutnya terlalu kenceng itu dok malah tambah sakit. Di tempat yang aku lagi sakit tuh tambah wah sakit banget gitu. Jadi lebih baik konsul dulu deh ke dokter gitu. Oke, bener banget tuh. Dokter Deta sendiri udah berapa lama nih sakit? Aduh, kalau Sakit punggung ini ya kan? sakit punggung. Kalau sakit punggungnya sih sebenarnya udah lama ya. Mungkin udah sekitar 6 bulan gitu. Tapi kayak ya udahlah, mungkin pegel karena aku kan maksudnya Aktivitas banyak gitu ya. banyak di laptop gitu. Terus mungkin karena olahraga juga terlalu capek. Awalnya itu ya udah minum obat, urut, hilang. Tapi kok nggak lama-lama makin gak enak ya gitu. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Dan yang tadinya cuma nyeri kok kesemutan gitu. Oke, berarti ada fasenya lagi ya sampai. Nah itu berbahaya nggak sih kalau misalkan kita diemin gitu ya? Ayo udahlah cuma pegel-pegel biasa doang gitu. Tapi berbahaya nggak dok nanti ke depannya gitu? Untuk kedepannya pasti ada bahayanya, Oke. karena tulang belakang itu ya itu kan dia sifatnya elastis ya. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, tidak ada pengobatan, nanti nyerinya itu tidak akan hilang dan itu masih akan permanen jatuhnya sih. Timbul lagi Dan gitu, ganggu dok, ya. aktivitas tuh ganggu banget. Termasuk itu aktivitas kita saat bekerja itu pasti akan sangat berkurang sih gitu. Apalagi kalau dengan Bener. orang yang aktivitasnya bekerja berat ya. Iya. Berarti sebenarnya sakit punggung itu nggak mengenal usia ya? Betul. Saya contohnya Usia berapa nih dokter Deta? 18 kayaknya ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa kena Bisa, sakit pinggang ya. Iya, Bisa karena sakit pinggang, ya sakit punggung gitu ya. Iya, dok ya. karena Di itu bagian tadi belakang. ke lebih pertama habit sih. Jadi habit terus kemudian postur ya, Dok ya. Jadi itu mempengaruhi gitu. Oh, oke. Terus kalau misalkan nih kita kayak misalnya dokter Deta nih dok, kan lagi dalam proses penyembuhan gitu kan. Nah itu apa nih caranya yang paling ampuh atau paling aman? Misalnya kayak dokter Deta fisioterapi kah atau apa gitu? Boleh nih dibagiin ke sahabat Primutok di rumah nih Oke. gitu. Kalau aku pertama pasti aku konsultasi dulu ke dokter syaraf, terus kemudian ada pemeriksaan penunjang, ada ronsen ya dok ya, ronsen, kemudian ada MRI gitu. Nah setelah itu dikasih obat-obatannya tuh jenisnya muscle relaxan ya dok. Jadi sama vitamin-vitamin syaraf tuh kan jompo banget, jompo banget ya. Jago ya. Itu juga udah banyak tuh ya. Udah banyak tuh. Ini kan sharing ya. Sharing. buat Benar, teman-teman. Nah terus Jadi nggak hanya ngerasa oh iya yang nanti akan kena manula aja. Betul. Sebenarnya usia-usia kita nih Iya. bisa kena ya. mungkin nggak disadarin ya dok, Nggak lebih nggak sadarin. sadar. Apalagi tim rebahan kayak kita, Kita, gini gitu tim kan. mager juga Iya, kan. tim mager kan. Itu berpengaruh juga sih sebenarnya ya. Nah, dengan obat juga iya, terus aku fisioterapi oke. di tempat dokter Jayanti kerja. Jadi oh iya ya, di mana sih kalau boleh tahu nih praktek di mana dokter Jayanti? Saya di rumah sakit swasta Bekasi, di rumah sakit Primaya Bekasi Utara. Iya. Oke. Oh, berarti dokter Deta juga lagi fisioterapi di Primaya situ. Bekasi Utara Iya, ya. Oke. itu fisioterapi tuh cukup membantu banget loh, Oh, gitu ya, beneran. dok ya. Dan di Primaya Bekasi Utara tuh fisioterapinya baik-baik banget. Aku diajarin tuh stretchingnya gimana. Jadi kalau lagi, aduh kak, leher aku lagi kaku banget nih, terus diajarin dok nanti stretchingnya gini ya dok, gitu. oke. Terus alatnya juga udah oke sih. Oke banget ya. Udah oke sih. Berarti ini ambil paket, ada paket-paket lagi juga Ada gitu ya? ada gitu paket-paketnya. ya? Oke. Mau namain aja untuk Oke. fisioterapi di sini memang sangat baik banget ya. Betul. Tim orang yang Timnya. bertugas Sabar banget. Fisioterapisnya ya. betul. Sabar banget. Oke, Ya, oke, karena oke. Sabar mereka tuh nggak hanya cuman pasang alat aja, misalnya alat panas ya, Iya. Infrared gitu ya dok. Iya. TENS misalnya ya, Yang diulek-ulek deket-deket. itu loh dok. Iya, itu enak banget. Iya, serius. Mereka tuh nggak hanya cuman pasang alat doang, tapi mereka kayak apa ya, Stretching. massage. Iya oke. bener. Itu ada massage-nya, dan Itu- massage-nya enak banget. Itu part yang paling gue tunggu, yang aku Sebenarnya tunggu. udah pernah jadi pasien juga kan?
secara nggak langsung ya, nggak langsung gitu ya. Iya, terus di bagian stretching itu mereka benar-benar nanti gini ya, nanti lehernya gini ya, terus gini ya, itu benar-benar mereka ngajarin sampai sedetail itu. Jadi sebenarnya nggak harus di fisioterapi, tapi di rumah pun kita juga bisa Bisa, stretching sedikit-sedikit betul. gitu ya dok. Karena Iya. nanti dipandu sama si fisioterapisnya. Iya. Nanti ibu atau mbak gitu ya, di rumah nanti gerakannya begini-begini ya. Ya, Iya. pelan-pelan gitu Sekitar ya. 5-10 menit Betul. nanti dilakukan di rumah sendiri. Nanti dikasih tahu caranya. Iya. Gitu berarti sebenarnya tahu lebih dini atau lebih dulu itu juga bagus berarti ya dok. ya? Betul. Aku boleh cerita nggak Boleh, gejala boleh, yang boleh aku banget. rasain? Oh iya boleh. Iya, Jadi kita tuh belum sampai Iya, ke betul, gejala. betul, iya. Heeh. Jadi Gejala awalnya gitu ya dok ya. Jadi mungkin sedikit ya. Jadi teman-teman tulang belakang itu ada part-partnya Kamuti. Jadi ada yang di leher, ada yang di dada, di pinggang. Kalau kita nyebutnya lumbal, sama di sakrum tuh di tulang ekor yang bentuknya segitiga Iya, itu. itu juga suka banget pegel tuh ya. Nah. apalagi cewek gitu. Iya, nah itu gejalanya pun partnya beda-beda ya dok. Beda-beda, beda. Nah kalau kebetulan saya itu yang masalah di leher. Oh, oke. Jadi awal mulanya itu nyeri belikat sini, terus ke pundak, terus ke leher dok, terus lama-lama menjalar nih Kamuti sampai ke 2 jari ini. Oh, oke berarti nggak hanya di sini doang sakitnya berarti ya, dok, Iya, bisa sampai menjalar kemana-mana gitu iya, ya. terus sampai kayak muka nih rasanya ya. Tapi sensasinya aja ya kayak ketarik gitu. Kayak nggak enak gitu Kayak ya. nggak enak, tapi maksudnya rasanya kayak apa ya, kayak ditarik gitu, sakit banget dan akhirnya tuh kebas. Jadi aku untuk membuka tangan kemarin itu untuk 2 jarinya agak lebih effort gitu. Oke. Gitu. Nah, terus kata dokternya itu mungkin karena pertama yaitu tadi gestur ya, Gestur, posisi. iya. Betul. Gitu. Jadi karena terlalu lama gesturnya seperti itu, jadi tulang lehernya tuh bebannya berat sehingga jadinya menimbulkan yang gejala seperti itu gitu. Jadi mendingan lebih cepat, lebih baik untuk Dibawa ke tahu dokter sih. ya dok Iya, ya. betul. Heeh. Kita konsultasikan ke dokter gitu ya. Dok, Betul, ya? betul. Apalagi kan sekarang kan apa ya agak ngeri ya gitu dengan mungkin pekerjaannya juga berat Iya, ya. benar. Terus juga takutnya khawatirnya nih orang awam kan nggak paham ya. Iya. Kiranya nyari punggung ketempelan. Aduh iya ada juga tuh yang kayak gitu. Baru tahu loh. Jadinya dibawalah misalnya ke dukun. Iya. Oh, ya, oke, Iya, aha. kenapa ketempelan habis pulangnya malam terus. Iya, atau misalnya. masuk angin, awalnya dari masuk angin juga bisa gitu Iya. ya dok ya, padahal Betul, padahal sebenarnya ya itu walau alam ya, Iya. tapi kalau dari segi medis ya itu harus dicek lagi kenapa bisa cek ada lanjutan di ya, Dok. punggung. Betul. Jadi itu sih gejalanya beda-beda. Kalau yang di pinggang mungkin ada yang nyeri banget gitu ya. Cuman kalau aku ngerasanya sih kalau aku nyeri banget enggak dong. Tapi lebih ke kebasnya itu kalau lagi nyeri ya nyeri. Kadang bahkan tuh kalau lagi kumat banget nggak enak banget tuh sampai migrain. Oh, Gitu karena sampai jadi ke dia situ ya, Dok? jadi ototnya tuh spasme ya atau tegang jadi ketarik gitu. Sakit banget kalau udah lagi kayak Lagi gitu. sakitnya sakit banget ya, berarti nggak bisa diabaikan juga Iya, ya, betul. namanya sakit punggung itu ya dok ya. Betul, betul. Karena kalau kita cewek juga PMS pun juga Nah, pinggang itu sakit banget. Punggung ke pinggang. Iya, bener kan, Dok? Betul. Makanya memang perlu yang ada namanya check up. Iya, Gitu. oke. Itulah check up gunanya setiap setahun sekali ya. Oh, ini tuh medical check up Medical berarti ya dok ya. check up, Oke oke betul. oke. Untuk konsultasi sama dokter, ya kan, untuk dilihat evaluasi setiap Oke. tahunnya apakah ada perubahan keluhan seperti itu. Terus nanti dari Hasil medical check betul, up-nya. hasil medical check up-nya apakah nanti ada pengaruh nggak ke pekerjaannya, Oh, oke, begitu. Dok. Jadi nanti dicek semuanya sih. Jadi kalau medical check kalau misalnya untuk medical check up sendiri nih dok, itu paling apa ya? Maksud aku tuh bisa diulangnya tuh per setahun kah, atau berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali tuh dok biasanya? Minimal Bagusnya. bagusnya setahun sekali. Oh, setahun sekali cukup ya, Dok, ya? Setahun sekali Ha, aja. ha, ha. Oke deh, mungkin sahabat Primotalk semua mau medical check up, ada mau medical check up atau juga bahkan ada ngerasain nyeri punggung juga, Iya, mau betul. langsung aja bisa ke Prima ya Bekasi Utara ya, Betul. Dok, ya. Oke. As soon as possible. As ya. soon as possible. Nah, satu lagi nih, aku juga tahu Dokter Deta itu kan cycling gitu ya dok ya, kayak main naik sepeda gitu ya. Iya, aku Nah, sepeda. nah kalau misalkan saat ini kan lagi
dalam pengobatan nih Iya, dok. ya Nah, Allah. itu gimana Sedih dok, deh. olahraganya yang cocok nih? Oke, Aku pengen jadi- nanya tuh. Olahraga itu tetap harus ya, walaupun kita aku kayak lagi sakit gini tetap harus. Cuman untuk sepeda disarankan untuk ditunda dulu kamu Ti. Oh, oke. Karena kan sepeda aku kebetulan itu tipenya yang road bike, jadi dia agak bungkuk. Iya, iya, iya. Dan lehernya harus tegak Kayak jadinya. suka maraton gitu ya? Iya, dok, ya, iya dok, ya? gitu. Jadi paling baik olahraga untuk saat ini adalah berenang. Wow. Oh, berenang. Tapi My berenangnya, iya, tapi berenangnya itu juga bukan berenang yang Berenang-berenang yang gaya- biasa. gaya lain ya. Jadi ada khusus berenang untuk HNP sendiri dong. Betul, betul. Itu juga udah banyak ya platform yang ngasih tahu. Gaya berenangnya tuh seperti ini. Oh, jadi gitu. jangan juga asal berenang gitu. Iya. Ada senamnya. Ada senam, senam ada juga. Kurang lebih berenang. tuh bisa sampai 50 menit ya. Iya. Oh, oke, 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 Ada, oke. ada. Ada Jadi seperti itu. sebenarnya olahraga Berenang. pun juga ketika kita udah kena sakit punggung atau apa juga nggak dilarang. Nggak dilarang. Tapi mungkin olahraganya pemilihan. yang khusus pemilihan Iya. olahraganya. Pemilihan Sama satu olahraganya. lagi sih sebenarnya yoga boleh ya. Cuman yoga itu kan cukup high cost ya. Iya. Jadi mungkin berenang sih paling oke menurut aku. Kalau lari gimana tuh dok? Kak? Kalau lari infonya sih nggak boleh juga ya. Oh gitu ya, nggak Karena boleh ya? sebenarnya justru bikin banyak trauma. Mungkin diganti jalan aja. Oh, Jadi nggak jogging lah lari. ya, Iya, gitu ya. jalan cepet. Oh, Tapi untuk oke. yang paling oke sih berenang, dan aku beberapa kali berenang ngerasa Perubahan ya dok. besoknya tuh enak Enak gitu. gitu ya. Oh gitu. oke berarti Berenang. bisa jadi solusi juga nih buat sahabat betul. Primutok di rumah. Kita Nah, berenang bareng. ayo boleh dijadwalin ya dok? Boleh, ya? boleh. Boleh banget. Pertanyaan terakhir nih dok, gimana sih solusinya atau bagaimana cara kita pencegahannya nih dok? Jadi sebelum kita sakit punggung, apa nih yang harus kita lakuin gitu kan supaya itu tuh nggak terjadi tuh? Oke, pasti pertama adalah postur ya. Posisi saat duduk, ya iya. saat bekerja. Harus diperhatikan ya dok Iya, ya. harus diperhatikan. Terus juga nggak yang monoton duduk aja selama bekerja ya. Misalnya Iya. 8 jam kerja duduk aja sambil megang laptop, tapi ada namanya pemanasan, stretching. Iya, stretching tuh penting banget Penting tuh. banget sih gitu, olahraga gitu. Terus juga selain itu juga posisi angkat-angkut, nah itu Iya. juga paling penting sih. Angkat galon gak sih? Iya, lebih angkat sering? Iya, galon, itu kan ya. berat banget dong. Berat, terus kita kayak cuman ya udah deh yang penting keangkat gak sih tapi gitu kan. ternyata gitu kan? Iya, Ternyata ternyata itu salah satu pencetus. pencetus Iya. betul. Gitu Bener-bener. sih. Ya paling itu aja sih untuk nyeri punggung. Stretching ringan gitu Stretching ya, dok, ya. ringan, Posturnya iya, postur. diperbaiki. Untuk postur mungkin nanti teman-teman yang nonton Primutox nih bisa searching lah ya, bagaimana postur yang baik kalau lagi laptop atau lagi main handphone deh gitu. Karena sekarang semua tuh udah by phone kan, kayak kita kerja juga udah dari handphone, dari laptop gitu. Itu aja sih. Oke deh, makasih banyak nih Dokter Jayanti. Sama-sama. Udah kasih pengalaman, berbagi informasi nih untuk sahabat Primutok semua di Iya. rumah nih mengenai nyeri punggung gitu ya dok ya. Nah untuk sahabat Primutok semua di rumah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya Primutok karena nih kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi kesehatan juga gitu kan, informasi-informasi kesehatan untuk sahabat Primutok semua di rumah. Iya. Sampai kita ketemu lagi dokter, makasih banyak. kasih banyak. udah datang. Terima kasih banyak, sahabat Primutok semua. Salam prima bermutu. Dadah. Dadah.